Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan menjabarkan dan mempresentasikan hasil diskusi kami pada topik 6, ruang kolaborasi dengan materi pembelajaran langsung dan terbimbing. Baik, sebelum kita memasuki pada hasil diskusi kelompok kelima pada topik 6, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5, yaitu ada 6 anggota. Yang pertama Abiyu Anggoro, kedua Anissa Rahmadestiara, ketiga Putri Zuhelmi, dan yang keempat Ririn Eka Putri, dan yang kelima Tasyara Lenda, dan yang terakhir ada Wulandari Pranaweng Tias. Baik, sudah bisa dilihat bahwa di sini sudah ada pembelajaran langsung. Nah, di sini sudah ada menurut Arens dari Trianto 2007, apa sih model pembelajaran langsung itu? Nah, model pembelajaran langsung adalah salah satu pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik, yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap selangkah demi selangkah. Baik, pada slide selanjutnya sudah ada pembelajaran terbimbing. Nah, apa sih pembelajaran terbimbing itu? Nah, menurut Binder dan Watkins pada tahun 1990, model pembelajaran ini atau penemuan model pembelajaran terbimbing adalah metode di mana guru sebagai fasilitator dan pengarah, sedangkan siswa aktif melakukan kegiatan sesuai prosedur atau langkah kerja untuk mengembangkan rasa ingin tahunya. Next, pada selanjutnya sudah bisa dilihat ada dua tabel, kegiatan A dan kegiatan B. Kegiatan A merupakan pembelajaran langsung dan kegiatan B merupakan pembelajaran terbimbing. Baik, pada pertanyaan yang pertama adalah kegiatan mana yang sering Anda lakukan, A atau B, dan mengapa kelompok Anda memilih kegiatan tersebut? Jelaskan. Baik, menurut kelompok kami, kegiatan yang sering dilakukan pada pembelajaran adalah kegiatan B. Namun kembali lagi kepada setiap mata pelajaran, tujuan pembelajaran, dan capaian pembelajaran yang akan diajarkan, yang akan digunakan oleh guru, kita bisa menggunakan kegiatan A dan kegiatan B. Nah, pada contohnya, misal pada pembelajaran sejarah memungkinkan beberapa aspek pada pembelajaran A dan B dilakukan secara bersama-sama. Pada model belajar sejarah, model pembelajaran langsung digunakan sebagai upaya untuk melatih siswa agar mampu belajar untuk menguasai teori, konsep, fakta, serta mampu mempraktikkan atau mendeklarasikannya. Dalam model pembelajaran langsung, guru berperan sebagai pemberi informasi dan bertugas untuk menyediakan media yang bisa digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Adapun kelemahan dan kelebihan pembelajaran langsung yang sudah bisa kita lihat, ada kelebihan pembelajaran langsung yang sudah kita rangkum menjadi 4 poin. Yang pertama, dapat digunakan dalam kelompok besar maupun kecil, dan yang kedua, membantu siswa untuk memahami konsep teori dan praktik secara jelas. Dan yang ketiga, sebagai metode untuk menjelaskan suatu informasi kepada siswa yang kurang berminat dalam membaca dan kurang mampu mengartikan suatu informasi. Dan yang keempat, materi yang didapat siswa dengan model pembelajaran langsung bisa dikontrol secara sistematis. Berikut merupakan kekurangan pembelajaran langsung. Kekurangannya adalah tidak semua siswa memiliki kemampuan mengolah informasi, memperhatikan, mencatat, dan mendengar yang baik. Hal ini bisa menghambat pelaksanaan pembelajaran langsung, kecuali guru bisa lebih sabar dalam menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian, pembelajaran langsung bersifat pasif, sehingga siswa akan kesulitan dalam mengembangkan keterampilan sosial, berdiskusi, dan bertanya. Kemudian adalah guru dituntut untuk memiliki wawasan luas karena harus mampu meyakinkan siswa bahwa pembelajaran akan menyenangkan. Dan yang terakhir, model pembelajaran
pembelajaran langsung bisa membuat siswa kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan problem solving, independensi, dan keaktifan siswa. Kemudian pada slide berikut sudah bisa dilihat ada kelebihan dan kekurangan pada pembelajaran terbimbing. Nah, di sini akan dijabarkan kelebihan pembelajaran terbimbing. Nah, keunggulan atau kelebihan pembelajaran terbimbing menurut Sahrul 2009. 1. Membantu peserta didik untuk mengembangkan kesiapan serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif. Yang kedua, peserta didik memperoleh pengetahuan secara individual sehingga dapat dimengerti dan mengendap dalam pikirannya. Yang ketiga, dapat membangkitkan motivasi dan gairah belajar peserta didik untuk belajar lebih giat lagi. Yang keempat, memberi kesempatan untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing. Yang terakhir, memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri sendiri dengan proses menemukan sendiri karena pembelajaran berpusat pada peserta dengan peran guru yang sangat terbatas. Adapun kekurangan pembelajaran terbimbing, menurut Sanjaya 2010, di samping keunggulan, strategi pembelajaran terbimbing juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, digunakan sebagai strategi pembelajaran, maka akan sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua, strategi ini sulit dalam merencanakan pembelajaran karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Dan yang ketiga, terkadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang sehingga sering guru sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Dan yang keempat, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pelajaran, maka strategi pembelajaran inquiry akan sulit diimplementasikan oleh setiap guru. Next, pada pertanyaan yang kedua, kegiatan mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Baik, menurut kelompok kami dan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kegiatan B. Proses pembelajaran lebih berpusat pada peserta didik. Hal tersebut sesuai dengan paham konstruktivisme di mana dalam proses pembelajaran, guru tidak serta-merta memindahkan pengetahuan kepada peserta didik dalam bentuk yang serba sempurna. Dengan kata lain, peserta didik harus membangun suatu pengetahuan itu berdasarkan pengalamannya masing-masing dan pengetahuannya selama mereka membaca atau mendapatkan informasi dari sumber lain. Dengan kata lain, adapun keunggulan dari pembelajaran terbimbing adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat melatih siswa supaya menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memecahkan masalah. Dan yang kedua, menciptakan kreativitas dalam belajar sehingga tercipta suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif. Dan yang ketiga, melatih siswa untuk bekerja sama dan terlibat langsung dalam kegiatan. Dan yang keempat, menciptakan pembelajaran dengan penggunaan teknologi. Oke, selain itu teman-teman, anak generasi alfa sekarang ini atau anak kekinian memiliki daya kreativitas yang tinggi, rasa toleransi yang tinggi, dan selain itu ingin selalu tampil berbeda. Nah, perkembangan teknologi juga sangat mempengaruhi karakteristik dan cara pandang siswa di sekolah. Oleh karena itu, siswa menjadi lebih kritis dan tidak gampang menerima sembarang informasi. Penyesuaian diperlukan pada beberapa pelajaran tertentu yang sekarang sudah sangat terbantu dengan hadirnya teknologi. Misalnya, proses perhitungan yang sudah dimudahkan dengan munculnya kalkulator atau komputer. Penggunaan internet juga tak boleh diabaikan dalam pengajaran terhadap siswa generasi Z dan Alpha atau peserta didik kekinian. Baik, itu saja hasil dari diskusi kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya, ada pertanyaan, silahkan ditulis pertanyaannya. Dan kami tutup hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.